Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baldatun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen dengan NIM 2020-01-011-03. Organisasi. Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien sangat berkaitan erat dengan usaha mengordinasikan berbagai kegiatan yang paling berbeda, kemudian diarahkan kepada fokus tujuan yang telah disepakati. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan agar pengelolaan organisasi dapat berhasil. Kedua hal ini merupakan hal yang prinsip dalam mengelola organisasi. Pertama, prinsip pengelolaan atau prinsip manajemen, yaitu bagaimana memimpin orang-orang, serta kedua, prinsip mengorganisasi kegiatan yang menyangkut orang-orang dipimpin tersebut atau prinsip organisasi. Kedua prinsip tersebut saling memperkuat dan mempunyai dasar yang sama dalam mengelola kerja kelompok individu yang terlibat dalam suatu organisasi. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dalam membawa organisasi mencapai tujuan, diperlukan prinsip-prinsip kepemimpinan. Banyak para ahli terdahulu yang mencoba untuk memformulasikan bagaimana prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan agar suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Di antara prinsip-prinsip tersebut yang merupakan sumbangan abadi hingga saat ini adalah yang diungkapkan oleh seorang Prancis bernama Henry Fayol. Henry Fayol yang berangkat dari praktisi sebagai manajer sebuah perusahaan batu bara besar. Menurut Fayol, tidak diperlukan aturan yang kaku dalam kegiatan bekerja karena kelayakan dalam suatu prinsip pada situasi tertentu merupakan seni atau ART dari manajemen. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin menjelaskan tentang materi lingkungan dan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Contoh lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung adalah organisasi, pesaing, pemasok, komunitas lokal, konsumer, NGO, dan lainnya. Sedangkan untuk contoh lingkungan eksternal yang tidak berpengaruh langsung adalah kondisi politik, ekonomi dan sosial, lingkungan secara umum yang harus dianalisis kekuatannya oleh manajer karena mempengaruhi pembuatan keputusan dan perencanaan adalah kekuatan teknologi, ekonomi, demografi, sosial budaya, serta politik dan hukum. Kekuatan teknologi adalah kombinasi dari kemampuan dan peralatan yang digunakan manajer dalam desain produksi dan distribusi barang dan jasa. Perubahan teknologi informasi juga mempengaruhi kerja alami organisasi, termasuk kerja manajernya di dalam. Kekuatan ekonomi mempengaruhi kebaikan dari suatu negara, termasuk suku bunga, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ekonomi memberi banyak peluang serta hambatan untuk manajer dan memberikan perubahan bagi seluruh organisasi. Kekuatan demografis adalah hasil perubahan sikap, karakteristik, dan dari
populasi seperti umur, jenis kelamin, etnis, ras, orientasi seksual, dan kelas sosial. Perubahan ini menyarankan organisasi untuk menemukan cara untuk memotivasi dan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai. Kekuatan politik dan hukum adalah hasil dari perubahan dalam hukum dan regulasi seperti deregulasi industri, privatisasi organisasi, dan peningkatan tekanan dalam perlindungan lingkungan. Dari sini, manajer mengambil keuntungan dari kesempatan yang diciptakan dari perubahan politik, ekonomi, dan hukum secara global sebagai tantangan utama. Kekuatan sosial budaya adalah tekanan yang berasal dari struktur sosial dalam masyarakat. Di suatu negara, struktur sosial adalah pengaturan hubungan antara individual dan grup dalam masyarakat. Masyarakat berbeda secara substansi dalam struktur sosial karena dapat derajat tinggi dan rendah. Karena berbagai kekuatan dalam lingkungan umum tersebut, manajer individual dan organisasi harus responsif dalam perubahan dan perbedaan di antara struktur sosial dan budaya nasional dalam sebuah negara di mana mereka beroperasi.